Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, teman-teman, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah 5 menit barokah. Saya mau cerita, suatu ketika Sayyiduna Hasan al-Basri rahimahullah, Hasan al-Basri rahimahullah itu tabi'in, muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan al-Basri. Beliau radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika saya dari pasar bawa belanjaan pulang ke rumah, karena belanjaannya bawa maka ngupah kuli, yang ngupah kuli. Cuman kulinya ini sambil ngangkat barang mengucapkan alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah, alhamdulillah, astaghfirullah. Enggak lebih, cuman 2 kalimat, alhamdulillah, astaghfirullah. Sampai di rumah dibayar sama Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Kemudian wa a'tahu ujrahu sa'alah. Ditanya sama Sayyidina Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, saya lihat kamu ini sepanjang jalan ngucap zikir alhamdulillah, astaghfirullah. Kenapa ngucap seperti itu? Maka dijawab oleh kulinya. Ini kulinya zaman dahulu ya, dibanding kita yang suka ngaji kok masih bagus kulinya. Ana fi hayati kulliha ma'allah baina amrain ni'matun lillahi alayya tastahiqqu minnil hamd wa taksirun fi haqqillah yastahiqqul istighfar. Sepanjang hidup saya dalam berhubungan dengan Allah itu saya berada dalam satu di antara 2 keadaan. Enggak ada keadaan nomor 3. Satu di antara 2 keadaan sepanjang hidup. Yang pertama, keadaan di mana saya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nikmat itu wajib saya syukuri. Harus saya syukuri. Yang kedua, saya berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya wajib minta maaf, minta ampun. Makanya sepanjang jalan saya ingat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu ingat nikmat Allah, saya ingat diri saya, ya Allah, sholatku kok kayak ngono, astagfirullah. Ya, jadi ingat nikmat, alhamdulillah gitu. Begitu lihat dirinya, yang dilihat adalah dosa dan salah. Lihat Allah, baik saja. Lihat dirinya salah saja, sehingga yang ada apa? Alhamdulillah sama astagfirullah. Ini indah. Lah sementara kita zaman sekarang yang ada, masya Allah, urip kok kaya ngene, hidup kok seperti ini. Mau sampai kapan melihat seakan-akan diri ini nggak punya salah, diri nggak punya dosa. Dan seakan-akan tidak dapat nikmat, seakan-akan dalam keadaan yang enggak enak dan tidak enak. Nah, ini adalah kekufuran yang nyata atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kita seperti itu tidak mungkin bisa senang dan bahagia. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur tentu pasti aku tambah nikmatku kepada kalian. Jika kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Artinya kalau bisa syukur mesti senang, kalau enggak bisa syukur mesti mumet. Makanya ibu-ibu cek nanti. Ibu-ibu itu kalau mumet sama suami berarti enggak bisa syukuri suami. Betul kan? Karena mesti ingat enggak enaknya, benar kan ya? Kalau ingat enaknya jadinya apa? Alhamdulillah. Meskipun suami itu ya ngono, gak enaknya banyak, gak enaknya banyak. Tapi kalau lihat gak enaknya jadinya enak enggak? Enggak enak. Berarti lebih baik lihat mana? Lihat gak enaknya atau lihat enaknya?
lihat enaknya. Nah biasanya ibu-ibu lihat enaknya atau enggak enaknya? Pinter, Masya Allah. Tahu enggak enak kok dilihat, cerdasnya luar biasa. Ini ibu-ibu yang cerdas tahun 2020 saudara-saudara. 1441 Hijriah. Sudah tahu barang enggak enak kok dilihat. Sudah tahu barang enggak enak kok diomongkan. Sudah tahu barang enggak enak kok didengarkan. Makanya hidupnya beruat enggak enak terus. Lah ini kuli satu ini enggak ngomong urip kok jadi kuli terus, enggak ada. Sampai kapan saya mau jadi kuli, hidup kok susahnya seperti ini, kok mikul abot, enggak. Dalam keadaan mikul barang yang berat, yang capek, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah. Lah kalau kita bagaimana? Urip kok koyong ini, hidup kok seperti ini. Nah itulah bedanya kita dengan kulinya zaman para tabi'in. Kita yang ngaji saja seperti ini, ya seperti ini. Lah kulinya dulu seperti itu. Makanya ojo gaya. Jangan merasa diri kita hebat. Di atas langit masih ada langit. Banyak orang-orang yang lebih soleh, lebih baik dari kita. Penampilan kuli, tapi hati wali. Ya penampilan kuli, tapi hati wali. Daripada penampilan soleh tapi hatinya salah. Hatinya salah. Penampilannya kuli tapi hatinya wali. Lah kalau paling bagus sudah penampilannya itu bagus ya. Semuanya bagus, batinnya bagus. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam diantaranya. Menyenangkan. Sugih, ganteng, pinter, bujuni wakeh. Itu Nabi Sulaiman ya. Istrinya ada 100. Ojo mbok tiru, bukan. Ini bukan untuk ditiru. Nabi Sulaiman itu enggak bisa ditiru. Beliau sudah ngomong minta kerajaan yang orang lain tidak bisa enggak bisa punya. Nikmatnya luar biasa. Makanya hadza min fadli rabbi. Nabi Sulaiman berkata, ini adalah karunia dari Tuhanku, bukan karena usaha. Dia beluani untuk nguji aku, bisa syukur atau tidak. Ya bisa syukur atau tidak, makanya ibu-ibu mulai belajar mensyukuri. Termasuk saya ngomong begini untuk diri saya sendiri ya. Alhamdulillah loh. Ini tadi siang nggak ada nih. Ya ini beli kayu saanone, pokoknya ketok-ketok paku. Ya. Terus itu yang buat ngaji copot pasang kan gitu ya. Nanti kalau udah jadi tinggal manggil tukang yang benar. Wes dadi toh karepku kayak yang ini. Saya pengen jadi seperti ini. Copoti meneh. Gitu aja kok repot. Ya, copoti sama tukang yang betul, nanti rebut depan, insya Allah ibu-ibu lihat hasilnya udah betul. Ini bagus gak nih? Bagus, walaupun jenengan bilang welek, aku tetap bilang bagus. Alhamdulillah, saya syukur kok. Betul kan ya? Ibu saya saja kaget tadi, juga tekondi gitu ya. Bocah kok seneng bongkar pasang gitu. Itulah, pokoknya kalau ada nikmat disyukuri. Yang enggak enak enggak usah diingat. Karena diingat-ingat tetap enggak enak. Betul. Ya, contoh terakhir nih. Sudah lebih dari 5 menit. Ada orang ngutang enggak bayar-bayar. Ada orang utang sama Anda, orangnya enggak bayar-bayar, ditagih ngendo, mengelak. Ditelepon mesti di-reject, mati. Kalau orang lain yang telepon nyambung, jenengan yang telepon mati. Jadi teleponnya kenal. Ya, ganti nomor ya tetap mati gitu ya. Kira-kira sebel atau enggak sebel? Sebel. Jadi kalau ngingetnya begitu, pegel atau enggak pegel? Pegel. Hatinya enak atau enggak enak? Ya sudah, anggapannya enggak diutang, selesai kan. Daripada orang itu hutangnya cuma 200 juta. Hutangnya cuma 200 juta, membuat hidupmu sengsara, lebih baik kamu kehilangan 200 juta tapi hidupmu bahagia. Lebih baik lagi dapat 500 juta, hidupmu bahagia. Kan begitu ya. Nah itu kalau sudah punya prinsip gitu, atiku larang. Kata orang-orang soleh ada pepatah, makinil ghali birrokhis. Makinil ghali birrokhis. Jagalah barang yang mahal menggunakan barang yang murah. Contoh, kepala itu mahal atau murah? Mahal. Helm harga 200.000 mahal atau murah? Murah. Kenapa murah? Untuk melindungi kepala. Helmnya harga 10 juta, mahal atau murah? Ojo mbok delok regane. Kalau lihat harganya mahal, ya.
Tapi kalau lihat fungsinya menjaga kepala jadinya apa? Murah, betul. Hati kita mahal atau murah? Mahal. Jadi kalau ada orang utang nggak bayar-bayar, utangnya 200 juta, buat ruwet. Pilih mana? Entuk duit 200 juta, saya nggak ngerti kapan intuke, sama hatinya beruwet, pilih mana? Mesti tenang untuk duit ya. Ibu-ibu kan begitu. Tapi prinsipnya orang-orang soleh nggak begitu. Hatiku mahal, mahal. Hilang nggak jadi masalah. Hilang nggak jadi masalah. Kalau halal nggak mungkin hilang. Diambil orang diganti sama yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya enak terus. Sehingga hatinya adem ayem enak, adem ayem enak. Hatiku larang. Kalau udah paham seperti itu asik. Nanti ibu-ibu hidupnya tidak akan melihat yang nggak enak lagi. Dan saya itu judek kadang. Terus ngerti barang gak enak disebut terus, Habib, suami saya itu suka pulang malam Habib. Kalau pulang malam-malam terus Habib, lah kamu buat sebutkan 7.000 kali ya tetap pulangnya malam ya. Kalau pengen selesai ya gak usah disebut selesai. Alhamdulillah Habib, suami saya pulang, walaupun malam. Enak enggak itu? Enak. Kan ijikmu mulai, alhamdulillah. Itu cara berpikir, selebihnya tinggal minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Insya Allah Rabu depan kita ketemulah lagi dan mudah-mudahan coronanya segera bisa ketemu obatnya untuk seluruh umat. Iya, untuk seluruh umat sehingga kehidupan bisa berlangsung lebih baik lagi. Jangan lupa kebiasaan cuci tangan dilanjutkan dengan yang lagi tidak berhalangan ya. Enggak berhalangan lanjutkan wudu. Kemudian biasakan pakai masker di jalanan di tempat umum ya, biasakan seperti itu, bagus insya Allah akan terhindar dari banyak penyakit. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.